Halo guys, kembali lagi dengan kita di Hakim Romansa. Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda cewek yang punya trauma. Nah, kemarin kita sudah menegaskan bahwa semua cewek atau semua perempuan itu sebenarnya punya trauma. Terlepaslah dari apa yang melatar belakangnya, tetapi untuk memperjelas atau membuktikan bahwa cewek itu benar-benar punya trauma, biasanya kita melihat dari tanda-tandanya. Nah, umumnya tanda-tanda dari orang-orang yang punya trauma ini terletak pada mindsetnya. Nah, ada beberapa banyak sekali sebenarnya mindset-mindset yang keliru yang mencirikan bahwa cewek ini sedang kena trauma gitu. Untuk lebih jelas mungkin ada baiknya kita konsultasi ke Prof nih, Prof. Prof, ini kira-kira mindset seperti apa yang menjadi penanda bahwa cewek itu kena trauma gitu. Sebenarnya banyak ya, istilahnya kalau ciri-ciri terus kita bahas kalau misalkan cewek ini trauma terus akhirnya kan mempengaruhi mindsetnya dia nih, karena mungkin dulunya dia pacaran terus disakiti sama mantan. Salah satu contohnya ya karena dia sering disakiti mantan, diselingkuhi sama mantan, yang terdengar di kalangan masyarakat adalah semua cowok itu sama aja. Itu kan karena sebenarnya penyebabnya karena apakah semua cowok sama aja, jelas enggak ya kan? Iya, benar. Cewek itu bisa kacau pemikirannya karena dulunya dia disakiti sama mantan. Nah, menurutmu apa lagi tuh? Nah, sebenarnya kalau aku udah research ya, itu mencoba mendeskripsikan hal yang berkaitan dengan tanda-tanda traumanya cewek itu. Yang pertama adalah mindset perempuan itu biasanya dia cinta hanya sekali. Ketika dia sudah putus sama pacarnya, dia anggap kedepannya dia tidak akan mendapatkan cinta lagi. Jadi sehingga ketika dia menemukan orang baru pun dia bisa memilih orang-orang yang nggak dia cinta sebenarnya, karena dia nganggap ya udahlah, memang aku nggak bakalan cinta lagi gitu loh, cintanya udah dihabiskan ke ke laki-laki sebelumnya gitu loh. Nah, akhirnya memang banyak sekali. Kalau anggapan ini benar nggak, Bro? Iya, itu benar tuh. Ada beberapa cewek tuh yang beranggapan kalau jodoh itu cuma satu, sehingga dia tuh merasa pas pacaran, dia tuh ngerasa wah ini jodoh aku. Padahal baru pacaran, mungkin pacaran cuma baru 1 bulan 2 bulan, dia udah ngerasa gitu, dia udah menanamkan asumsi-asumsi, menanamkan persepsi-persepsi bahwasanya ini cowok adalah jodohku. Ternyata tiba-tiba putus. Terus akhirnya dia sendiri yang menyiksa dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia punya anggapan bahwa jodoh itu cuma satu. Pas dia putus akhirnya itu buyar, ya kan? Sebenarnya kan ini adalah salah satu cara menyakiti diri sendiri. Dia yang punya persepsi dan akhirnya persepsinya dia dihancurkan sama kenyataan kan. Realitanya dia tuh beranggapan bahwa jodoh itu cuma satu. Akhirnya dia dapat pasangan, tiba-tiba putus atau cerai. Akhirnya apa yang diucapkan dia itu kan malah jadi bumerang kan. Jadi jangan sampai kita itu punya keyakinan atau mindset yang justru itu merugikan kita. Contohnya yaitu tadi, jodoh cuma sekali. Itu adalah mindset yang sangat-sangat merugikan diri sendiri gitu. Nah, ini kejadian ini cukup sering ya terjadi di orang-orang yang mungkin di umur-umur yang mendekati ingin menikah. Biasanya itu orang-orang yang seperti itu akhirnya ketika dia putus dari pacarnya, terus dia udahlah nggak mikir bahwa dia mencari cinta lagi. Yang penting siapapun yang datang melamar dia udah diterima aja. Nah, mindset seperti itu yang bikin kita yakin bahwa cewek itu sedang kena trauma gitu loh, guys ya. Kalau menurut aku juga ada yang mindset bahwa orang kena trauma itu yang kedua adalah cinta udah habis gitu, karena dia nganggap bahwa karena dia nganggap bahwa jodoh itu cuma satu. Ketika dia mendapatkan seseorang, dia menghabiskan semua cinta dia ke cowok jor-joran. Jor-joran. Dia menginvestasikan semua perasaannya ke orang ini. Ketika orang ini sudah pergi, dia nganggap dia nggak akan bisa mencintai orang lain lebih besar daripada dia. Nah, itu benar nggak tuh, Prof? Kalau itu sebagai ciri-ciri orang-orang yang kena trauma? Ya, itu adalah menurut aku ciri-ciri orang yang sakit dan trauma lah ya, dan terluka. Jadi mungkin dia tuh cintanya awal-awal dia tuh belum tahu banyak tentang konsep cinta. Mungkin baru, kalau kasusnya cewek, baru mengenal satu cowok gitu. Mungkin di latar belakangnya dia juga, cewek ini tuh jarang dapat kasih sayang dari orang tuanya, jarang dapat kasih sayang dari papanya, sehingga dia merindukan sosok seseorang yang bisa dijadikan sandaran gitu. Akhirnya dia menemukan satu orang cowok, yang cowok ini
menurut dia wah ini bisa melindungi aku gitu, akhirnya dia jor-joran, dia kasih semuanya, bahkan ada yang ngasih segalanya sampai dia hamil dan lain sebagainya. Itu kan karena salah satu penyebabnya ya karena waktu kecil dia nggak mendapatkan perhatian itu, karena memang kebutuhan rasa cinta, rasa aman itu kan salah satu yang penting ya menurut teori Maslow juga, meskipun banyak orang yang kontradiksi juga dengan teori Maslow ini karena ini udah nggak relevan lagi, tapi menurut aku ya anggap aja teori ini relevan lah gitu. Faktanya memang kalau kita kurang kasih sayang juga efeknya tuh panjang gitu ya kan. Nah salah satunya ketika kita dapat terus akhirnya kita jor-joran, kita nggak mengukur kapasitas kita gitu, malah kita kasih semuanya, sehingga kita udah menginvestasikan banyak, akhirnya jatuhnya mirip kayak inilah investasi bodong. Kita udah kasih semuanya, tiba-tiba dia mungkin cowoknya ini pergi dan selingkuh, akhirnya dia ngerasa wah cintaku tuh udah aku kasih ke mantan aku yang dulu. Akhirnya banyak cewek tuh punya banyak cewek atau banyak cowok tuh punya mindset bahwa cintaku udah habis gitu karena udah aku kasih ke mantan aku yang dulu. Akhirnya kasihan cowoknya yang sekarang cuman dapat sisa-sisa kan. Gitu. Itu adalah mindset yang keliru. Jadi jangan punya mindset seperti itu. Cinta itu pertama, cinta itu nggak akan bisa habis kan. Cinta itu nggak akan bisa habis. Cinta itu selalu bisa bertumbuh gitu. Cinta itu selalu bisa bertumbuh. Cinta itu selalu bisa terbangun juga. Diawali dengan ketertarikan. Kalau kita udah tertarik, kita pasti akan lebih mudah untuk jatuh cinta. Kalau kita udah jatuh cinta sama orang, kita pasti akan bisa melihat segala sesuatu lebih dalam, dan kita tuh akan lebih mudah untuk mendapatkan makna-makna tersendiri itu. Kalau misalkan kita jalan sama cewek yang kita suka kemanapun aja, sebenarnya nggak peduli jalan di mana, tapi jalannya sama siapa kan. Jadi kalau kita ketemu pasangan yang bisa bikin kita nyaman, bisa bikin kita happy, itu kemana aja itu kan enak, kita bisa memaknai hal-hal yang kecil. Ya benar. Jadi itu ya guys ya. Tapi ada beberapa hal lagi sebenarnya, biasanya itu mindsetnya orang-orang yang trauma itu kadang-kadang dia karena dia merasa bahwa cintanya sudah habis dan dia udah jodoh cuma sekali atau cinta itu cuma sekali, sehingga dia susah sekali move on. Ketika ada orang yang mendekati dia itu dia masih terbayang-bayang sama masa lalunya, takut bahkan terulang lagi kan. Nah itu biasanya kayak gitu, itu benar nggak Pak? Ya itu bener ya. Jadi kalau ibarat kata gini lah, kalau kita misalkan naik motor terus jatuh, kita kan pasti akan punya trauma, waduh nanti kalau jatuh gimana ya kan. Bahkan kita yang jarang naik motor pun pasti akan menuju kalau naik motor jatuh gimana. Semua itu pasti ada risikonya. Orang naik motor bisa jatuh, orang jalan pun bisa kesandung jatuh kan. Tapi kita tuh jangan terlalu banyak berpikiran negatif, tapi coba kita nih lebih banyak berpikiran yang positif, tapi tetap harus pada tempatnya. Kalau kita terlalu positif thinking juga nanti takutnya kita juga bakal banyak ditipu. Kayak temen aku tuh juga banyak tuh terlalu positif thinking, akhirnya dia yang terjerumus kan. Jadi segala sesuatu tuh harus disesuaikan sesuai dengan porsinya. Jadi kalau saran aku untuk cewek-cewek yang mungkin dulunya tersakiti itu jangan malah menutup diri. Justru kalau kamu menutup diri, justru kamu tuh bukannya healing, tapi justru kalian pendam. Namanya emosi itu nggak bisa dipendam, emosi itu harus disalurkan. Karena kalau emosi itu kamu pendam dan lain sebagainya, itu justru berbahaya. Karena emosi yang dipendam lama-lama akan jadi dendam. Mungkin banyak orang kayak berpendapat mungkin karena ada anekdot atau apalah ya, kayak orang yang keren itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Itu menurut aku adalah hal yang salah. Bisa karena salah tafsir juga. Karena mungkin istilahnya teksnya bukan kayak gitu. Karena emosi itu nggak bisa ditahan. Emosi itu nggak bisa ditahan, nggak bisa dipendam. Emosi itu harus dialirkan. Sebenarnya apa yang disampaikan Prof itu memang selaras dengan apa yang mungkin saya sampaikan nanti ini. Karena memang kalau menurut saya mindset orang yang trauma itu selanjutnya adalah orang-orang yang ansos, orang-orang yang antisosial, orang-orang yang cenderung biasanya di Instagram tuh di privat gitu, atau
Instagramnya dikunci, atau misalnya foto-fotonya dihapus semua, nggak mau bergaul dan sebagainya. Nah itu yang bikin dia dia itu tadi apa namanya, menandakan bahwa cewek ini sedang koma gitu. Ya mungkin anak-anak kayak gitu berpikir itu keren kan. Orang dikunci di private itu keren, tapi kan itu justru menunjukkan bahwa lo itu sedang sakit gitu. Antisosial banget gitu. Kalau menurut aku ya antisosial, takut bergaul sama orang lain itu justru apa ya, sebuah penyakit mental gitu. Karena nggak ada satupun orang yang sukses dengan cara antisosial, nggak ada. Semua orang sukses, semua orang hebat itu circle-nya luas, circle-nya tuh besar gitu. Jadi apa ya, orang-orang yang apa ya, sok-sok antisosial apa segala macam itu ya itu cuman apa ya, khayalannya dia aja itu keren. Bahkan apa ya, orang sukses yang paling introvert sekalipun dia tuh circle-nya jauh lebih besar daripada kita. Jadi buanglah mindset konyol seperti itu. Antisosial tuh justru akan menghancurkanmu. Makin kamu sendiri tuh bukan makin keren, tapi makin lucu aja gitu. Oke, selanjutnya itu ada juga mental yang apa namanya, mindset yang menganggap bahwa ya udah, aku karena cintaku udah habis jadi aku nggak nerima, aku nggak hanya mencari orang yang aku cinta lagi, pokok siapa yang datang aja gitu. Biasanya mental kayak gitu tuh atau mindset yang seperti itu juga hadir dari orang-orang yang apa namanya, koma. Ya itu banyak ya, kayak misalkan cewek-cewek yang mungkin kalau di apa ya, di budaya kita kan mungkin cewek usia 22, 23 sampai 25. sampai 25, bahkan mungkin maksimal 28, 30 tuh kayak di apa ya, diharuskan didikte masyarakat harus udah nikah kan. Akhirnya cewek-cewek ini mungkin awalnya apa ya, dia tersakiti, terus akhirnya nganggap semua cowok sama aja. Akhirnya pikirannya dia itu udah negatif sama cowok. Akhirnya dia bingung sendiri kan. Akhirnya dia kena malapetaka sendiri dengan pikirannya dia nganggap semua cowok sama aja. Circle-nya pun diperkecil, malah semakin tertutup gitu. Akhirnya sampai di usia 28, mungkin 25, 28, bahkan 30 dia nggak dapat pacar. Dan akhirnya di usia 30 dia hanya menerima cowok yang datang aja. Dan cowok yang datang aja itu jelek. Akhirnya kan dia sakit sendiri kan. Iya benar. Karena apa? Karena terlalu menutup diri, karena terlalu antisosial. Beda cerita dengan cewek-cewek yang mungkin dia mengejar karir. Jadi kalau cewek-cewek mengejar karir dia usia 40 tahun ya nggak masalah lah. Itu memang pilihannya dia. Tapi kalau cewek-cewek yang sakit, trauma, terus akhirnya dia menutup diri dan dia tuh berharap ya, dia menutup diri tapi dia di sisi lain dia juga berharap ada pangeran berkuda putih datang menjemput ke rumahnya, ya kan, bawa-bawa iringan gajah apa segala macam gitu. Ya Cinderella kompleks lah. Jadi itu nggak bisa. Hal-hal kayak gitu tuh hanya terjadi di dongeng, di Disneyland gitu. Jadi nggak bisa. Bahkan cewek yang paling hebat, paling keren aja, dia tuh butuh personal branding, dia tuh juga butuh untuk apa ya, bersosialisasi. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu merasa lebih keren, lebih cantik gitu dari Maudy Ayunda? Iya. Soalnya memang banyak ya, kalau aku ngelihat banyak orang-orang yang punya trauma seperti ini malah ini menjauhkan dirinya dari cowok-cowok karena memang nganggap bahwa, apalagi situasinya mungkin dia lagi tugas akhir dan sebagainya, dia nganggap bahwa udahlah aku nggak mau nyari cowok dulu karena nanti jadi apa namanya, nanti ribet dan sebagainya. Nah makanya, tapi pas aku tanya terus kamu nggak mau menikah selamanya, ya mau gitu. Berarti kan otomatis dia sebenarnya sudah punya mindset atau pemikiran bahwa menikah itu dengan cowok itu menikah dengan laki-laki itu akan mempersulit hidupnya gitu loh. Padahal ya itu tadi, makanya ini yang menyebabkan bahwa apa yang dia lakukan itu jadi kontra jadinya. Jadi dia bilang bahwa aku tuh nggak mau deket sama cowok dulu karena ego ribet, tapi di satu sisi suatu saat dia pasti mau itu meskipun dia tahu konsekuensinya pasti tetap ribet. Nah itu kan mirip kayak analogi nih, dia tuh ngegas tapi sama ngerem juga, jadi nggak jalan. Dia ngegas tapi direm juga, akhirnya ini gimana? Nah itu mental block kayak gitu lah yang bikin apa ya, bikin cewek tuh ini. Jadi apa ya, banyak cewek itu ketika dia trauma, terluka, dia itu malah diem aja, bukan mengobati gitu.
Padahal kan ya kalau lo pengen secara medis ya udah datang aja ke psikolog ya kan, selesai nanti. Cuman kan ada orang yang datang ke psikolog kan bayar nih. Nah, ada banyak cara untuk menghilangkan emosi-emosi ya kan. Metodenya tuh banyak banget gitu. Iya benar. Nah, salah satunya kita sebenarnya kita punya kenapa kita nih apa ya mudah dekat sama cewek, karena kita tuh kalau ngobrol sama cewek itu bukan ngobrol apa ya, ngobrolin pengen godain dia ya, meskipun di konten ini kita sering godain cewek, tapi di luar dari itu kita tuh kalau ngobrol sama cewek justru kita sering ngobrol masalah traumanya dia, ngobrol masalah luka-lukanya dia. Karena apa? Karena luka-luka cewek atau trauma-trauma cewek itu jarang banget disentuh sama cowok-cowok di luar sana. Karena banyak banget cowok di luar sana itu nggak melek psikologi. Nah, sehingga itu adalah salah satu senjata yang paling ampuh untuk meluluhkan cewek. Banyak cowok itu terlalu fokus masalah apa ya, pengen meluluhkan hati cewek, pengen godain cewek gitu. Tapi mereka lupa bahwa ada satu hal yang bisa membuat cewek itu langsung jatuh cinta sama kita ketika kita tahu ya psikologinya dia. Sebenarnya ada terakhir ini mungkin terakhir ya, mindset dari orang-orang yang kena trauma itu adalah dia ini impulsif gitu. Orang-orang yang gampang mutan, dia selalu melakukan sesuatu yang sebenarnya ya dia nggak mikir gitu, Ya, jadi dia lakuin spontanitas ya lah. spontan gitu, jadi dia ngelakuin sesuatu dulu terus tiba-tiba dia nggak tahu itu apa namanya konsekuensinya apa gitu. Nah, nanti baru setelah dia lakukan baru iya ya ini salah ya gitu. Biasanya orang-orang yang seperti itu ya adalah orang-orang yang kena trauma gitu ya. Ya, dia kena trauma, terluka gitu-gitulah. Kalau mungkin kita belajar psikologi ya, mungkin ada anak psikologi yang nonton video ini ya bisa lah tambahkan beberapa teori lah. Iya ya. Nah, sebenarnya kan apa ya, perilaku impulsif itu contohnya kalau misalkan kalian besok pacaran, tiba-tiba aja cewek kalian tuh bad mutan, terus tiba-tiba aduh aku pengen beli boba, aduh aku pengen beli cilok gitu, padahal dia nggak lapar nggak apa, nanti pas kita anterin ke situ ciloknya baru dimakan satu, udah nih aku nggak habis, tolong habisin dong gitu. Jadi itu sebenarnya apa ya, perilaku impulsif itu ya sebenarnya karena ya tekanan batin dan lain sebagainya. Biasanya perilaku impulsif ini terjadi karena cewek-cewek itu nggak bisa menyalurkan emosinya, mereka tuh terlalu banyak memendam emosinya. Emosi ini bisa datang dari mungkin masa lalunya dia, mungkin di rumah dia sering digebukin sama orang tuanya, dicuekin sama keluarganya, atau mungkin dia lagi stres dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan perilaku-perilaku seperti ini nggak kita pahami, nah itu yang salah di situ. Dulu kan juga istilahnya apa ya, aku pribadi nggak memahami hal seperti ini, sehingga hubungan aku sama cewek aku dulu tuh nggak apa ya, istilahnya nggak harmonis lah gitu. Aku tahu dia tuh istilahnya punya banyak trauma dan lain sebagainya, tapi penyampaian dia tuh terlalu kasar dan aku belum bisa terima hal-hal itu. Nah, mungkin kalau sekarang sih ya aku biasa aja karena kita udah tahu ilmunya, jadi oke-oke aja gitu. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya video ini memberikan informasi untuk para cowok-cowok. Sebenarnya kalau kalian mempunyai pacar atau cewek yang kalian merasa bahwa situasinya seperti ini, maka kalian harus pahami terlebih dahulu atau sadar terlebih dahulu bahwa memang mereka seperti itu. Mereka memang punya trauma. Keputusannya ada dua, apakah kalian ingin berusaha untuk mendampingi dia untuk keluar dari zona trauma dia, atau ya kalau kalian memang nggak kuat seperti apa yang disampaikan oleh Prof tadi, ya udah bisa aja dulu gitu loh. Tapi kalau saran saya ya itu tadi, gunanya video ini kalian agar kalian sadar. Setelah kalian sadar, kalian mau belajar nih bagaimana menangani orang-orang yang seperti itu. Mungkin kalau kalian mau lebih tahu lebih dalam, sebenarnya nanti kita akan sediakan video-video membership atau mungkin e-course yang lebih khusus membahas bagaimana menangani perempuan-perempuan yang kena trauma itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Ketemu lagi kapan-kapan. Bye bye. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.